Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Habibah dari Prodi Administrasi Bisnis 1C dengan NIM 2330111100. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eriska selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjelaskan tentang tantangan-tantangan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Ada beberapa aspek yang penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada kebijakan publik yang konsisten. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan publik yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan peningkatan dalam bidang pendidikan, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil. Selanjutnya ada pendidikan nilai Pancasila, di mana pendidikan formal dan informal harus fokus pada pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, program pelatihan, dan kampanye pendidikan masyarakat. Baik, selanjutnya ada media dan informasi yang sehat. Menjaga integrasi nilai Pancasila membutuhkan media dan informasi yang sehat, pengawasan informasi yang akurat, serta penyebaran pendidikan mengenai media literasi menjadi hal yang penting. Untuk selanjutnya ada partisipasi masyarakat, di mana ini pun sangat penting. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam pembentukan dan pemeliharaan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dicapai melalui partisipasi dalam proses demokrasi, kegiatan sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk selanjutnya ada dialog antar agama dan antar budaya. Ini selalu dikebelakangkan. Hal ini selalu dikebelakangkan, padahal hal ini tuh sangat penting gitu untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, dimana untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama serta antar budaya. Ini membantu pembangunan toleransi, saling pengertian, dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragama. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai Pancasila. Pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan perlindungan hak ekonomi masyarakat pendukung ketahanan nilai-nilai Pancasila. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Ini juga merupakan tantangan yang kompleks, dan ini ada beberapa strategi yang dapat diambil. Antara lain yaitu ada edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan informal seperti yang tadi Nazwa jelaskan di atas. Baik, yang kedua ada implementasi kebijakan, memastikan bahwa kebijakan publik dan regulasi yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Yang selanjutnya ada diplomasi, menggunakan diplomasi dalam hubungan internasional untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, termasuk kerjasama antar bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang keempat ada penguatan identitas nasional, membangun kesadaran akan identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap negara. Yang kelima yaitu ada adaptasi perubahan, mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dengan dinamika globalisasi tanpa mengorbankan inti dari nilai-nilai tersebut. Yang keenam ada pengawasan, memastikan bahwa perilaku dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila diawasi dan ditindak secara tegas. Dengan langkah-langkah ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tetap menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.
Baik, selanjutnya, mari kita jelajahi bagaimana Pancasila sejalan dengan dunia yang terglobalisasi. Yang pertama, ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia yang terglobalisasi dengan budaya dan agama yang beragam, prinsip ini mendorong toleransi dan menghormati perbedaan antar agama. Ini mendorong individu dan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki sistem kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan kesopanan. Di era globalisasi ini sejalan dengan upaya global untuk keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan dunia yang lebih beradab. Yang ketiga yaitu ada persatuan dan keragaman. Prinsip ini mencerminkan semangat multikulturalisme, memupuk persatuan di antara beragama etnis, budaya, dan agama. Dalam konteks globalisasi, mempromosikan keragaman dan menghormati identitas yang berbeda penting untuk membangun kerjasama global. Yang keempat ada demokrasi deliberatif. Di dunia yang terglobalisasi, di mana keterhubungan sangat penting, gagasan pengambilan keputusan inklusif dan representasi sejalan dengan cita-cita tata kelola demokratis secara global. Yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial di era globalisasi, mengatakan disparitas ekonomi, kemiskinan, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat global yang lebih adil dan seimbang. Pancasila dengan penekanannya pada nilai-nilai moral dan etika memberikan kerangka kerja yang dapat membimbing Indonesia dan negara lain dalam menavigasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh globalisasi. Ini mempromosikan pendekatan yang seimbang dan inklusif, memupuk kerjasama dan pengertian bersama dalam dunia yang saling terhubung. Tentunya, menjaga nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang memang memiliki tantangan tersendiri. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh warga negara. Baik, selanjutnya ada beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Yang pertama yaitu globalisasi, seperti yang tadi sebelumnya telah Najwa sampaikan. Globalisasi membawa budaya, teknologi, dan ideologi dari luar negara yang kadang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menjaga identitas dan nilai-nilai lokal menjadi lebih sulit dengan hadirnya pengaruh global ini. Ini mungkin sudah dialami oleh kita semua, di mana efek globalisasi itu sangat-sangat besar, di mana orang-orang sekarang lebih melihat tentang budaya-budaya luar negeri dan mereka mungkin lebih sering dan dominan mengikuti budaya-budaya luar negeri. Baik, yang kedua ada modernisasi dan urbanisasi. Perubahan pola hidup, urbanisasi, dan modernisasi juga bisa menggeser prioritas dalam kehidupan masyarakat yang kadang membuat nilai-nilai Pancasila terabaikan. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sosial bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang dalam dan membuat warga negara merasa tidak mendapat perilaku yang adil, melanggar prinsip keadilan sosial, dan menjaga salah satu nilai Pancasila. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik yang terkait dengan kebijakan ekonomi, politik, maupun sosial bisa mempengaruhi penerapan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu ada radikalisme dan intoleransi, di mana ini sangat bahaya sekali. Tantangan terbesar mungkin adalah radikalisme dan intoleransi yang bisa menciptakan ketidakamanan dan merusak persatuan dan keberagaman yang menjadi salah satu nilai Pancasila. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mensosialisasikan dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan masyarakat secara umum.
Memberikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila, kritis dan inklusif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang memahami dan menghargai keberagaman dan persatuan. Membangun keadilan sosial, kebijakan pemerintah harus memastikan adanya sosial yang merata sehingga tidak ada kesenjangan yang besar di masyarakat. Yang keempat, ada mengembangkan toleransi. Masyarakat harus didorong untuk bisa menerima dan menghormati perbedaan serta menolak radikalisme dan intoleransi, di mana tidak sedikit orang-orang yang masih intoleransi, jadi itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Terus yang kelima, ada berperan aktif dalam masyarakat. Setiap individu harus berperan aktif dalam masyarakat untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi tanggung jawab dari setiap individu atau masyarakat secara keseluruhan. Karena sekarang zamannya sudah digitalisasi, pastinya tentu ada banyak tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila di era digital. Era digital adalah zaman dengan kondisi perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga beberapa hal yang dilakukan di digital. Perkembangan era digital juga semakin lama, semakin berjalan begitu cepat hingga tak bisa dihentikan manusia. Berikut ada beberapa contoh tantangan yang bisa ditemukan ketika menerapkan Pancasila di era digital. Yang pertama, adanya arus globalisasi pastinya. Yang kedua, masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang bebas. Yang keempat, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, penyebaran berita bohong. Yang keenam, tidak adanya kesadaran menjaga nilai Pancasila. Yang ketujuh, terpengaruh hal buruk dari luar. Yang kedelapan, ada radikalisme dan terorisme. Yang kesembilan, adanya aksi pemberontakan. Dan yang kesepuluh, budaya korupsi. Pastinya selalu ada arus globalisasi, di mana proses sosial yang berakibat tidak adanya batasan geografis antara masyarakat dunia. Dengan globalisasi ini, dunia yang begitu luas dan jaraknya jauh tidak menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Yang kedua, ada masuknya budaya asing. Adanya kemudahan komunikasi dan transportasi membuat budaya asing dapat mudah masuk ke Indonesia. Masuknya budaya asing ke Indonesia ini bisa jadi tantangan karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, ada bebas menggunakan teknologi. Di era digital ini seperti sekarang, semua orang bebas menggunakan teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Kebebasan berteknologi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menebar kebencian. Selain itu, kebebasan menggunakan teknologi juga bisa membuat banyak akun pemerintah diretas. Yang keempat, ada kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Kurangnya pemahaman nilai Pancasila akan membentuk tantangan tersendiri untuk diterapkan di era digital. Sebagai solusinya, pemahaman ini harus diperkuat melalui kurikulum atau pelajaran di bangku sekolah. Yang kelima, ada penyebaran berita bohong atau hoax. Di era digital seperti sekarang ini, setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses berita dan media sosial. Orang yang tidak bertanggung jawab juga akan mudah menyebarkan berita bohong untuk memecah belah bangsa. Yang keenam, tidak adanya kesadaran masyarakat. Seperti kita tahu, Pancasila memiliki 5 nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tidak adanya kesadaran masyarakat bahwa ia berperan untuk menjaga nilai Pancasila bisa jadi tantangan di era digital. Yang ketujuh, yaitu terpengaruh hal buruk. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, membuat banyak hal dapat mudah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan pola perilaku masyarakat yang berubah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedelapan, ada radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan tantangan sosial dan politik. Terorisme sendiri adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu. Yang kesembilan, yaitu adanya aksi pemberontakan.
Yang kesembilan yaitu adanya aksi pemberontakan. Aksi pemberontakan ini biasanya terjadi jika terjadi kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Tindakan tidak adil yang dialami masyarakat ini membuat muncul aksi pemberontakan yang menyimpang. Yang ke-10 yaitu ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga merupakan tantangan penerapan Pancasila dalam era digital. Faktor yang menyebabkan terjadinya KKN ini adalah mentalitas aparat, moral, kemampuan kerja, dan desakan ekonomi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat Najwa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf Ibu sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam penyampaian atau materi yang Najwa sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.